Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan karakteristik utama aset tak berwujud. Jadi, secara sederhana, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, namun mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang bagi perusahaan. Jadi nilainya bukan terletak pada bentuk fisiknya, melainkan pada hak dan manfaat yang melekat padanya. Untuk lebih memahami, mari kita lihat tiga karakteristik utamanya. Yang pertama, dapat diidentifikasi, artinya aset ini harus bisa dipisahkan dari entitas perusahaannya. Misalnya aset tersebut bisa dijual atau dilisensikan secara terpisah, atau ia muncul dari hak kontraktual dan hukum yang sangat jelas batasnya. Kedua, tanpa wujud fisik. Berbeda dengan gedung atau mesin operasional, nilai dari aset tak berwujud murni berasal dari hak eksekusi eksklusif atau hak istimewa yang dimiliki perusahaan. Ketiga, bukan aset moneter. Ini penting untuk membedakannya dengan aset keuangan lain. Nilai aset tak berwujud tidak berasal dari hak untuk menerima sejumlah uang tunai yang tetap di masa depan. Jadi ini sangat berbeda sifatnya dengan piutang atau investasi dalam bentuk obligasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 6 klasifikasi utama aset tak berwujud. Secara umum, kita dapat mengelompokkan aset tak berwujud ke dalam 6 klasifikasi utama. Yang pertama, yaitu pemasaran. Adalah aset yang digunakan untuk mempromosikan atau mengidentifikasi produk dan layanan perusahaan. Contoh yang paling sering kita temui adalah nama dagang, merek atau trademark, serta nama dominan internet. Kedua, pelanggan. Aset ini berkaitan langsung dengan interaksi perusahaan dan konsumennya. Wujudnya bisa berupa daftar pelanggan, hubungan pelanggan yang sudah terbangun, hingga pesanan dan backlog kontrak produksi yang sedang berjalan. Ketiga, artistik. Aset ini berfungsi untuk melindungi hak kepemilikan atas karya-karya kreatif, misalnya karya seni, komposisi musik, foto, video, dan materi audiovisual lainnya. Pelindungan ini biasanya diikat melalui hak cipta. Yang keempat, kontrak. Yang keempat, berbasis kontrak sesuai namanya. Aset ini muncul dari perjanjian atau kesepakatan tertulis. Contohnya yang sangat umum di dunia bisnis adalah franchise atau waralaba, lisensi penggunaan sesuatu, serta izin penyiaran. Kelima, klasifikasi teknologi. Ini sangat relevan di era digital ini. Aset jenis ini berhubungan erat dengan inovasi teknologi atau rahasia dagang perusahaan. Untuk melindungi keeksklusifannya, aset ini biasanya dilindungi oleh hak paten. Dan yang terakhir, keenam adalah goodwill. Berbeda dengan yang lain, bisa diidentifikasi secara spesifik. Goodwill merepresentasikan reputasi bisnis dan nilai lebih perusahaan secara keseluruhan. Aset ini biasanya baru tercatat atau muncul ketika sebuah perusahaan mengakuisisi atau membeli perusahaan lain dengan harga di atas nilai pasar aset bersihnya. Untuk selanjutnya adalah patent, merupakan salah satu intangible asset yang berkaitan dengan teknologi dan juga inovasi sebuah perusahaan. Patent sendiri memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk menggunakan atau menjual suatu produk maupun proses tertentu dalam jangka waktu tertentu. Patent sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk patent dan juga proses patent. Jika perusahaan memiliki paten atau patent, maka seluruh biaya yang berkaitan dengan perolehan patent dicatat dan dicatat sebagai aset tidak berwujud. Karena patent memiliki masa manfaat terbatas, maka biaya perolehannya harus diamortisasi selama umur manfaatnya. Selain itu, patent juga dapat mengalami impairment apabila nilainya menurun akibat perusahaan teknologi atau kondisi pasar. Selanjutnya yaitu goodwill. Goodwill sendiri merupakan intangible asset yang muncul saat perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dibanding nilai wajar atau aset bersihnya. Goodwill sendiri mencerminkan nilai lebih dalam perusahaan seperti reputasi, loyalitas, pelanggan, dan juga kualitas manajemen dan keunggulan kompetitif tersebut. Terdapat dua jenis goodwill, yaitu internally created goodwill yang tidak boleh diakui serta proses goodwill yang dapat dicatat dalam laporan keuangan. Goodwill memiliki masa manfaat tidak terbatas sehingga tidak dapat diamortisasi
Namun, wajib diuji impairment-nya setiap tahunnya. Jika terjadi penurunan nilai, perusahaan harus mencatat impairment loss dan kerugian tersebut tidak boleh dibalik atau dikembalikan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi impairment serta penyajian intangible asset. Yang pertama terkait impairment atau penurunan nilai. Penurunan nilai didefinisikan sebagai penurunan kapasitas ekonomis suatu aset yang mengakibatkan nilai buku aset tersebut tidak lagi dapat dipulihkan sepenuhnya, baik melalui penggunaan dalam operasional perusahaan maupun melalui penjualan. Kemudian di sini ada aturan terkait pengujian impairment untuk menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai. Nah, perusahaan itu harus melakukan pengujian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu perbandingan. Untuk hal ini tuh digunakan untuk membandingkan nilai tercatat atau carrying amount aset dengan jumlah yang dapat dipulihkan, yakni recoverable amount. Yang kedua, hasil pengujian. Pengakuan kerugian jika nilai tercatat lebih besar daripada jumlah yang dapat dipulihkan, maka perusahaan harus mengakui adanya kerugian penurunan nilai. Nah, dalam hal ini tuh maka tidak perlu dijurnal apabila jumlah yang dapat dipulihkan lebih besar atau sama dengan nilai tercatat, maka aset dianggap tidak mengalami penurunan atau impairment dan tidak perlu adanya jurnal penyesuaian. Nah, adapun perlakuannya dalam akuntansi itu adalah aset tak berwujud. Mekanisme jurnal atau perlakuannya itu atas penurunan nilai dibedakan secara ketat berdasarkan masa manfaat aset tersebut. Nah, yang pertama itu ada aset dengan masa manfaat terbatas atau limited life. Nah, aset yang memiliki umur ekonomis yang dapat ditentukan. Nah, kemudian yang kedua ada aset dengan masa manfaat tidak terbatas atau indefinite life. Nah, aset yang manfaatnya ini tidak dapat ditentukan secara pasti yang juga mencakup goodwill. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai impairment of limited life intangibles. Nah, dalam hal ini evaluasi penurunan nilai atau impairment aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas mengikuti regulasi yang sama dengan masa tetap. Nah, proses ini dibagi menjadi dua tahapan utama. Yang pertama terkait identifikasi pemicu pada setiap akhir periode. Jadi perusahaan itu wajib meneliti indikasi penurunan nilai, baik dari faktor internal, yakni penurunan kinerja operasional, maupun faktor eksternal, yakni pergeseran regulasi, persaingan harga, dan disrupsi teknologi. Nah, kemudian ada pengujian formal dan pengukuran. Jadi, jika ada indikasi, manajemen harus membandingkan nilai tercatat buku aset dengan jumlah yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Kemudian ada jumlah yang dapat dipulihkan ditentukan dari angka tertinggi antara nilai wajar fair value dikurangi dengan biaya pelepasan, yakni cost to sell. Nah, kemudian nilai pakal value in use yang kini dari proyeksi arus kas di masa depan. Konsekuensi akuntansinya, jika nilai buku terbukti lebih tinggi daripada jumlah yang dapat dipulihkan, maka solusinya itu diakui sebagai kerugian penurunan nilai dan wajib dilaporkan dalam laboratori, terutama pada pos pendapatan dan beban lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reversal of impairment loss. Jadi, kerugian penurunan nilai aset tak berwujud bersifat dinamis dan dapat dibalik apabila terdapat pemulihan kondisi ekonomi yang menyebabkan jumlah terpulihkan atau recoverable amount melebihi nilai tercatatnya. Nah, dalam prosesnya, pemulihan ini tidak mengembalikan seluruh kerugian masa lalu, melainkan hanya mengakui nilai selisih antara nilai pulih baru dengan nilai buku berjalan setelah amortisasi. Secara akuntansi, perbaikan dilakukan dengan mendebit akun aset tak berwujud dan mengkredit akun pemulihan kerugian yang dilaporkan pada
laba rugi pada kelompok pendapatan lain-lain. Dampak akhirnya, perusahaan itu wajib menetapkan nilai buku baru sebesar basis perhitungan beban amortisasi untuk sisa-sisa manfaat ekonomi aset tersebut di masa mendatang. Selanjutnya ada impairment of indefinite life intangible other than goodwill. Jadi aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas termasuk goodwill itu wajib menjalani uji penurunan nilai atau impairment test setidaknya 1 kali dalam setahun. Nah, penurunan nilai ini diakui ketika jumlah terpulihkan aset berada di bawah nilai tercatatnya. Terkait pemulihan nilai, standar keuangan itu mengizinkan prosedur pembalikan atau reversal bagi aset seperti lisensi atau merek dagang apabila nilai ekonominya kembali meningkat di masa depan. Namun terdapat pengucilan mutlak di mana pembalikan kerugian nilai penurunan ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk akun goodwill terlepas dari perbaikan kondisi pasar yang telah terjadi. Selanjutnya ada impairment of goodwill. Jadi goodwill itu wajib menjalani pengujian penurunan nilai atau impairment test setidaknya 1 kali setahun dalam lingkup unit penghasil kas atau CGU. Nah, karena goodwill ini tidak dapat menghasilkan arus kas secara mandiri, dalam proses ini tuh total nilai tercatat aset neto urut terlebih dahulu masuk dalam alokasi goodwill dibandingkan dengan jumlah yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Jadi, jika ditemukan adanya penurunan nilai, maka kerugian tersebut harus dialokasikan untuk memotong nilai goodwill terlebih dahulu. Secara akuntansi, hal ini tuh langsung dicatat dengan mendebit kerugian penurunan nilai dan mengkredit akun goodwill secara langsung. Sesuai standar IFRS, kerugian yang telah diakui pada goodwill bersifat final dan tidak dapat diperbolehkan untuk dibalik atau reversal di masa depan, meskipun kondisi ekonomi penghasil kas itu tersebut mengalami pemulihan. Selanjutnya, terkait percentage of intangible asset. Nah, secara umum, pelaporan aset tak berwujud mengikuti kerangka aset tetap, namun dengan fleksibilitas untuk tidak mencantumkan akun akumulasi amortisasi secara eksplisit dalam laporan posisi keuangan. Nah, standar IASB mewajibkan pemisahan tegas antara aset tak berwujud reguler dengan goodwill. Akibatnya, seluruh dampak finansial termasuk beban amortisasi, kerugian penurunan nilai, dan pembalikan kerugian khusus non-goodwill harus disajikan secara transparan dalam laporan laba rugi. Nah, selain laporan utama, perusahaan itu wajib menyajikan rincian komprehensif dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK yang meliputi latar belakang perolehan, alokasi beban amortisasi, serta jadwal rekonsiliasi mutasi nilai aset dan awal hingga akhir periode. Di slide ini kita akan membahas mengenai Research and Development atau R&D. Nah, R&D merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk, teknologi, atau proses baru yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, dalam IFRS, R&D ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Research Phase and Development Phase. Nah, Research Phase sendiri adalah tahap awal dari penelitian. Nah, misalnya eksplorasi, ide, atau pencarian teknologi baru. Nah, karena manfaat ekonominya masih belum pasti, maka seluruh biaya research itu langsung dibebankan sebagai expense. Sedangkan development phase adalah tahap pengembangan dari hasil penelitian yang sudah dianggap memiliki potensi. Misalnya pembuatan prototipe atau pengembangan desain final produk. Nah, biaya development ini dapat dikapitalisasi menjadi intangible asset. Nah, jika memenuhi syarat tertentu seperti adanya manfaat ekonomi di masa depan dan biaya dapat diukur secara andal, tujuan utama R&D adalah untuk membantu perusahaan meningkatkan inovasi dan juga daya saing bisnis. Oke, di slide selanjutnya akan membahas lebih lanjut mengenai materi sebelumnya. Nah, selain biaya research dan juga development, terdapat juga beberapa biaya lain yang memiliki karakteristik mirip dengan R&D. Yang pertama adalah startup cost, yaitu biaya yang muncul saat perusahaan memulai usaha atau membuka cabang baru. Nah, misalnya biaya pelatihan dan juga promosi awal. Kemudian ada juga initial operating
operating loss, yaitu kerugian yang terjadi pada awal operasional perusahaan atau saat peluncuran produk baru. Lalu ada advertising cost atau biaya iklan dan juga promosi untuk pemasaran produk. Meskipun biaya-biaya tersebut diharapkan memberikan manfaat di masa depan, IFRS umumnya mengharuskan biaya tersebut langsung dibebankan dan tidak dikapitalisasi. Nah, hal ini itu dikarenakan manfaat ekonominya itu sulit diukur secara andal. Nah, selain itu perusahaan juga harus mengungkapkan informasi mengenai biaya R&D dan kebijakan akuntansi terkait dalam laporan keuangan agar pengguna laporan dapat memahami investasi perusahaan dalam inovasi.